Iya, jadi Majelis Rasulullah ini memang cirinya majelisnya para pemuda. Yang hadir kebanyakan mayoritas anak-anak muda. Nah, oleh sebab itu maka apa yang disampaikan adalah kita menginginkan generasi muda kita, kaum muslimin, itu bukan seperti generasi ghuta'is sair, seperti buih dalam banjir, ikut tren ini begitu, ikut ke sana, tren begini, ikut ke sini. Kita ingin generasi muda jil al-Qur'ani al-farid, generasi muda yang Qur'ani, yang mencerminkan Quran, mencerminkan sunnah Sayyidina Muhammad SAW dalam kehidupannya. Dan itu yang terjadi, alhamdulillah, sedikit demi sedikit Majelis Rasulullah mampu mengubah, bukan hanya di Jakarta, tapi sekarang sudah di 13 provinsi, 6 negara. Mudah-mudahan itu semua jadi amal solehnya Habibana Mundhir bin Fuad Al-Mustafa. Oleh karena itu kita ingin menyampaikan banyaklah mengaji. Dan untuk mempertebal keimanan kita juga praktekkan dan terus kita menjalankan ajaran agama Islam. Oleh karena itu pastikan berguru kepada guru yang jelas ada sanadnya, ada transmisi keilmuannya, ada jejak tentang belajarnya dan melaksanakannya. Jadi yang saya tahu sejak guru saya, orang tua saya, para kiai itu dekat dengan para habaib dan mereka saling menghormati, saling mengunjungi. Saya yang dulu mengantar guru saya, Kiai Idris Marzuki Lirboyo, datang ke Majelis Rasulullah bertemu Habib Mundhir, dan Habib Mundhir juga datang ke Lirboyo, dan juga dengan habaib yang lain. Pada sejak dulu tidak ada perbedaan, beliau mereka semua saling menghormati sama ulama, sama ahli ilmu, dan saya melihat hubungan yang sangat-sangat dekat dengan para masyayikh. Acara tadi adalah kita melaksanakan tabligh akbar Muharram Majelis Rasulullah SAW. Itu acara tahunan. Kita ngundang para ulama dan juga para kiai. Artinya apa? Supaya nasional, internasional, persatuan dalam Islam. Momennya adalah tahun baru hijrah, maka oleh sebab itu kita hijrah dari tidak baik menjadi baik. Acara tadi dimulai dengan yang pertama adalah sambutan para kiai dari Majelis Ulama, juga dari PBNU, kemudian juga dilanjutkan lagi dengan ceramah-ceramah tausiah para ulama dari Hadramaut dan juga para ulama dari Indonesia. Mudah-mudahan itu semua membuat keberkahan kita. Amin. Oleh karena itu anak muda, mari kita jadikan agama Al-Quran hadis sebagai pegangan kita di tengah arus informasi yang membludak, informasi yang banjir pada kita harus bisa menyeleksi. Jangan dihabiskan waktu untuk membaca yang tidak penting. Senang baca oke, tapi membaca yang baik-baik. Tentunya kita berharap yang baik-baik itu akan menambahkan keimanan dan konsisten melaksanakan ajaran agama Islam, termasuk dalam menjaga kesucian dan menghindari pergaulan bebas. Kita mesti saling bantu-membantu, tolong-menolong semua umat Islam. Jangan ada kebencian, jangan ada permusuhan, bahwa umat Islam itu satu tubuh seperti satu bangunan, harus saling menguatkan ya. Tidak boleh ada sekat-sekat yang dibangun, tidak boleh ada kebencian yang dinarasikan, bahwa umat Islam ini kita bersaudara. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa mencegah anak muda untuk melakukan penyimpangan, baik penyimpangan secara jenis kelamin tadi, pergaulan bebas, penyimpangan di dalam keilmuan, mungkin aliran-aliran yang menyimpang baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kita akan arahkan dengan aktivitas yang baik yang bisa mengasah skillnya, kegiatan yang positif, yang membangun dan konstruktif, tentu yang lebih produktif. Dakwah itu selalu melihat siapa yang didakwai. Jadi orang itu harus diajak bicara sesuai dengan kemampuan mereka. Tentu saja anak-anak muda perlu cara dan metode yang lebih cocok untuk mereka. Seorang dai itu seperti seorang ibu yang memberi makan pada anaknya. Tentu beda memberi makan bayi umur 1 bulan dengan 2 tahun, dengan 5 tahun itu beda. Jadi mana yang harus lembut, mana yang sudah bisa kasar, mana yang bisa pedas. Tidak boleh bayi dikasih pentol, tidak boleh anak sudah 10 tahun dikasih ASI ya. Seorang dai yang baik itu seperti seorang ibu yang baik, atau seperti dokter yang baik. Dia tahu takarannya dan ukuran yang diperlukan. Jangan jadi orang-orang yang muttabi, orang-orang yang ngikut kepada arus, ikut kepada tren. Orang kemudian maksiat ikut maksiat, orang mungkarat ikut mungkarat. Tapi jadilah pemuda-pemuda yang seperti di dalam Quran, seperti Ashabul Kahfi.
anak-anak muda, tapi mereka berbeda dengan masyarakatnya. Artinya apa? Komitmen dengan Islam, komitmen dengan sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yuk jadi para pemuda, jadilah para pemuda yang saleh, pemuda yang mewarnai, bukan diwarnai. Dengan cara seperti itu, maka nanti generasi penerus kita kaum muslimin itu menjadi generasi-generasi yang hebat, yang luar biasa, sebagaimana yang dibentuk dulu oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.